Mulai, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dwi. Bisa saya minta waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Hida ya. Oh, sini sini sini. Ya, dengan senang hati. Mari 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 sini sini. Gimana, Mbak? Tadi, tadi udah belum itu ya? Belum nyambung tadi ya? Belum. Ulangi ya. Tadi koneksi terputus kok. Ulangi ya, Pak. Ya, dari awal ya. Aduh. Belum ya tadi Pak? Halo, udah? Udah. Ya, iya. Ulang. Yang Ulangi. koneksinya jelek saya tuh jenengan sih ya. Ulang. Sama-sama Oke, kayaknya. oke, siap, Global siap. ini, global ini. Sama ya. Sekarang udah enak. Udah. Oke. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dwi. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Apakah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Hida. Wah, dengan senang hati. Mari, mari sini. Apa yang mau diceritakan sama Ibu? Ayo. Gini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Jadi gitu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Terus apa yang ingin Mbak Hida capai di akhir diskusi kita ini? Hmm, saya ingin mendapat sih dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi nggak, Mbak Hida? Gini, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, Bu. Baik, sebelumnya mungkin Mbak Hida bisa menceritakan apa yang membuat Mbak Hida merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut. Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini oleh seorang guru dalam pemberian nilai ulangan. Apa yang membuat Mbak Hida merasa tidak adil dari guru tersebut? Guru tersebut kan membuka les privat dan sebagian besar dari murid di kelas itu mengikuti les privat kepada guru tersebut kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Mbak Hida? Apa yang membuat Mbak Hida merasa tidak adil dengan guru tersebut, terutama guru yang membuka les privat tersebut itu tidak adilnya bagaimana? Saya itu merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les di guru tersebut itu mendapatkan nilai yang lebih bagus dari murid yang tidak ikut les privat kepada guru tersebut, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami ya sekarang ya. Jadi selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan tadi, kira-kira ada apa lagi nih yang membuat Mbak Hida merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat pada guru itu, Bu.
Nyindir ya. Boleh Ibu tahu nggak seperti apa bentuk sindiran dari guru tersebut? Beliau berkata begini, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila mengikuti anak-anak kayak gini Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar ya, seperti itu. Lalu apa yang membebani pikiran Mbak Hida setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya jadi merasa seolah-olah guru tersebut itu menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikiran kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik itu karena mengikuti les privat dengan guru tersebut. Nah, itu kan dari pikirannya Mbak Ida ya. Terus selama ini Mbak Ida udah mencoba langkah-langkah apa nih yang sudah dilakukan Mbak Ida untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Ya, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut. Itu salah satu cara saya. Itu, Bu. Nah, yang Mbak Ida tanyakan pada teman-temanmu apa, Mbak? Saya tanya tentang pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat. Lalu bagaimana jawaban dari teman-teman yang Mbak Ida yang ikut les privat tersebut? Mereka sih bilang lebih paham, kemudian dengan penyelesaian soal-soalnya. Terus karena mereka itu dilatih dengan berbagai jenis soal di les privat tersebut, mereka juga belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari Mbak Ida sendiri nih, ya tadi kan udah tanya teman-teman nih, sekarang kalau dari Mbak Ida sendiri, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Ida lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut atas dugaan saya. Maksudnya saya itu pengen mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Ya, itu sudah bagus. Tapi kenapa tidak kamu lakukan, Mbak? Saya takut, Bu. Takut dimarahi. Saya masih ragu. Apa sebelumnya Mbak Ida pernah dimarahin oleh beliau? Ya, enggak pernah sih, Bu. Lalu kenapa Mbak Ida tidak mencobanya? Gitu ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, lalu apa sih yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Terus saya juga pengen bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya itu apa, kok bisa mendapat nilai kecil. Bagus itu. Ayo lakukan saja. Kamu berani kan? Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin nih kalau Mbak Ida bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut, kemudian mengerjakan latihan-latihan soal. Terus selain itu, saya juga selalu membuat catatan yang rapi.
Saya juga suka menonton video-video tutorial dari YouTube. Jika tidak ada yang saya pahami saat pembelajaran. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan, Bu, di sore hari. Apakah membantu orang tua berjualan itu mengganggu belajarmu, Mbak? Saya rasa sih berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, sekarang coba Mbak Ida pikirkan kembali ya tentang nilainya Mbak Ida. Apakah itu disebabkan karena Mbak Ida tidak ikut les? Apa karena Mbak Ida kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurut Mbak Ida nih, apa yang bisa Mbak Ida lakukan? Kalau untuk ikut les, kayaknya tidak mungkin karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi akan meminta bantuan teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia itu mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi sekarang rencana Mbak Ida, apa yang ingin Mbak Ida lakukan, ya rencana Mbak Ida agar mencapai tujuan yang tadi, yaitu pengen mengkonfirmasi dengan guru kan. Nah itu kira-kira Ya. gimana Mbak? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran, kemudian menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian selain itu saya akan mengkonfirmasi jawaban yang diberikan. Saya juga akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya juga akan meminta bantuan kepada teman. Bagus, Ibu suka rencana itu. Lalu komitmen apa Mbak yang akan Mbak Ida lakukan untuk menjalankan rencanamu ini yang paling dekat? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Terus selain itu saya juga akan belajar lebih giat lagi. Nah, terus siapa nih yang kira-kira Mbak Ida akan minta bantuannya untuk menjalankan rencana dan komitmen Mbak Ida ini? Saya akan meminta bantuan kepada Puntik, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, baik itu kalau dilakukan. Bagus, Mbak. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Semangat ya, Mbak Ida ya. Ya, terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Ya. Cepet banget. Ibu masih nyambung? Oke, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang refleksi diriku ya. Ya, siap. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ini jawabannya. Yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan coach dan kosi, sehingga kosi dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Kayak gitu cukup ya? Cukup. Oke. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach
mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri siswa tersebut, murid tersebut. Perlu nggak sih ini? Iya, tulisannya gue. Iya lah. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya, sebelum melakukan coaching sudah punya gambaran pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching berusaha menjadi pendengar yang baik dan membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan coach. Itu ya. Channel referensi. Terus untuk memperbaiki atau meningkatkan, berarti akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Gitu ya, Mbak? Ya. Siap. Terus naik umpan balik dari jenengan? Ya, sama lah ya, merasa senang. Terus apa yang saya khawatirkan pada saat observasi itu bisa diatasi melalui kegiatan coaching. Gitu ya. Iya, sehingga muncul solusi yang insya Allah terbaik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dwi. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Apakah boleh? Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Hida. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Ayo. Begini loh Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Ini kira-kira kamu itu apa yang ingin dicapai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi sih Bu dari masalah saya. Terus ada lagi nggak Mbak? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya mungkin Mbak Hida bisa ceritakan apa yang membuat Mbak Hida merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut, Mbak Hida? Gini loh Bu, saya bingung. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, terutama dalam hal pemberian nilai ulangan. Begitu. Menurut Mbak Hida yang membuat Mbak Hida merasa tidak adil dari guru tersebut, apa Mbak Hida? Jadi, guru tersebut itu kan membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas saya itu mengikuti les privat tersebut. Hanya saya dan beberapa teman yang nggak ikut, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak Ida? Apa yang membuat Mbak Ida merasa tidak adil dengan guru tersebut karena membuka les privat? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les di guru tersebut mendapat nilai yang baik. Sedangkan beberapa yang tidak ikut les privat ke guru tersebut itu nilainya malah turun, Bu.
Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai paham sekarang ya. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuat Mbak Ida merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid-murid yang tidak mau ikut les ke privatnya. Hmm, boleh Ibu tahu seperti apa sih bentuk sindiran dari guru tersebut sampai-sampai Mbak Ida merasa tersindir? Jadi beliau berkata kayak gini, Bu. Anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Seperti itu, Bu. Hmm, jadi kata-kata tersebut membebani pikiran Mbak Ida nggih. Lah, yang membebani pikirannya Mbak Ida tuh yang dari gimana gitu loh Mbak? Apa yang membuat membebani pikiran Mbak Ida setelah dengan kata-kata tersebut? Ya, saya jadi merasa guru tersebut itu menyindir saya dan teman-teman yang nggak ikut les privat, Bu. Oh, jadi begitu rupanya. Iya, Bu. Saya juga merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik itu karena mengikuti les privat ke guru tersebut, Bu. Jadi Mbak Ida masih bertanya-tanya nih. Lalu selama ini langkah-langkah apa yang sudah Mbak Ida lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Mbak Ida tentang hal ini? Gitu loh, Mbak. Sejauh ini saya sudah menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat, Bu. Yang ditanyakan kepada teman-teman Mbak Ida apa aja, Mbak? Tentang apa? Saya tanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mereka itu mengikuti les privat itu bagaimana. Lalu teman-teman Mbak Ida menjawabnya bagaimana, Mbak? Mereka bilang lebih paham katanya, Bu. Kemudian dengan penyelesaian soal-soalnya, mereka itu jadi lebih lebih mengerti lagi karena mereka itu dilatih dengan berbagai jenis soal. Terus mereka juga belajarnya itu tidak hanya ketika di kelas, tapi sudah les, otomatis mereka belajar. Kemudian ketika di rumah itu juga mereka mengerjakan contoh-contoh soal lainnya, Bu. Kalau sekarang, kalau dari Mbak Hida sendiri, kira-kira apa yang ingin Mbak Hida lakukan sekarang? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Terus, kenapa belum dilakukan oleh Mbak Hida? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Mbak Hida pernah dimarahin oleh beliau? Ya, tidak pernah sih, Bu. Lalu, kenapa Mbak Hida belum mencoba menyampaikan kepada guru tersebut? Benar ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Mbak Ida sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya itu tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian selain itu saya ingin mengkonfirmasi alasan saya itu mendapat nilai kecil kenapa. Ya, bagus Mbak. Itu udah bagus. Ayo lakukan selama itu baik ya. Selain itu, nah kira-kira apa nih kekuatan atau kelebihan kamu yang kamu miliki nih sehingga kamu merasa yakin bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Kalau menurut saya, kekuatan yang saya miliki itu saya suka belajar,
Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan-latihan soal saya kerjakan lagi. Terus selain itu saya juga selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube. Tidak ada yang jika ada yang tidak saya pahami. Kemudian tapi ada masalah akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya itu kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Sehingga saya terpaksa kalau membantu orang tua, saya berjualan jajan di waktu senggang pada sore hari, Bu. Bagus Mbak, Mbak Ida udah membantu orang tua. Tapi apakah hal tersebut mempengaruhi belajar Mbak Ida? Saya rasa berpengaruh ya, Bu, karena waktu belajar saya jadi banyak berkurang. Nah, berarti sekarang coba Mbak Ida pikirkan kembali tentang nilai Mbak Ida yang menurun tadi. Kira-kira apakah disebabkan Mbak Ida tidak ikut les atau karena Mbak Ida yang kurang belajar? Mungkin benar ya, Bu, karena saya kurang belajar ya. Nah, menurut Mbak Ida, apa yang bisa Mbak Ida lakukan setelah ini? Kalau untuk ikut les, saya tidak yakin sih, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar. Tapi saya akan meminta bantuan ke teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi apa nih rencana Mbak Ida agar Mbak Ida bisa menghilangkan kekhawatiran tadi itu, yaitu salah paham dengan guru, kemudian nilainya juga yaitu dengan rasa ingin tahunya untuk biar Mbak Ida plong gitu, ingin tahunya bisa terpecahkan. Yang pertama yang akan saya lakukan itu saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Kemudian menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian yang ketiga, saya juga akan belajar lebih giat lagi, Bu, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan kepada teman saya. Bagus Bu Mbak Ida. Ibu suka rencana itu. Lalu nih kira-kira apa nih yang akan dilakukan Mbak Hida dulu, terlebih dulu ini? Rencana apa yang akan lebih dahulu Mbak Hida lakukan ya? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, ya saya akan belajar lebih giat lagi. Lalu siapa nih yang Mbak Hida bisa minta bantuan untuk menjalankan rencana-rencana tersebut tadi itu? Biar Mbak Hida bisa komitmen dengan rencana Mbak Hida. Ya, saya akan meminta bantuan teman saya, Bu. Nanti Puntik itu akan mengingatkan saya dan membantu saya untuk belajar. Nah, itu bagus. Ada teman juga kan? Ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Mbak. Jangan sungkan ya, Mbak ya. Ya, sehat selalu, Ibu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya, Mbak ya. Ya, Bu. Tapi ini direkam, ayo kita refleksi. Oke. Gimana? Ya, buka dulu refleksiku yang kemarin. Mbak, tolong ambilin HP, Mbak. Oke. Di kasur nggak sih?
Oh, ya udah ya udah. Di belakang nggak Mbak? Di belakang, tolong. Yuk, lanjut nyambi. Ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan sudah baik antara coach dengan coachee. Lebih luas kayak gitu apa ya, Mbak? Lebih apa? Iya. Lebih ya Mengalir. mengalir. Tirta. Lebih mengalir. Mengalir. Terus apa lagi ya? Lebih Enjoy. enjoy. Nah, kemarin sih lebih apa? Kemarin apa, Mbak? Kemarin cuma sudah baik antara coach dengan coachee, sehingga coach dapat dengan leluasa menyampaikan pendapatnya kayak gitu toh. Ya, sudah ada kesetaraan ya, kemitraan ya. Terus lebih kehadiran. Jadi kompetensi intinya kan ada 3 ya. Presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama yang satunya apa ya Mbak? Yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Ya itu paling sudah kompetensi intinya sudah meningkat lah ya. Iya. Dari kehadiran nggak terlalu kayak kemarin kan masih nyelimur-nyelimur, nah sekarang kan. Terus Kehadiran sudah lebih fokus kayak gitu ya. Ya, mendengarkan aktif. Jadi kita ya karena fokus tadi itu ya, jadi berusaha mendengarkan setiap perkataan dari coach dan membuat catatan kecil gitu ya. Kehadiran penuh, terus apa tadi ya Mbak? Mendengar baik apa? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kan kompetensi intinya. Ya kita sudah meningkat lah ya. Terus yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Ditingkatkan. Ya. Kalau kemarin kan membuat pertanyaan pemantik. Sekarang apa? Tapi yang teks kedua itu, yang aku sebagai coach itu bejane si mandan-mandan merasa lucu loh pas pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kan kayak lugas banget kan. Apa yang kamu lakukan untuk sampai tujuan, ya bahasanya kan lugas banget. Jadi kadang aku mikir loh kayak improvisasinya itu gimana. Berarti apa itu tulisannya? Ya mungkin apa ya, pertanyaan berbobotnya perlu ditingkatkan lagi kali ya. Oh ya wes. Ya gitu aja paling. Aku tadi sih rasanya paling. Ya iya enggak apa-apa. Terlalu lugas sih. Ya berarti yang kemarin diganti ini aja lah. Membuat yang ketiga Mbak. Yuk. Agar tetap presence sebelum melakukan coaching. Sebelum ya sudah punya gambaran-gambaran pertanyaan yang akan dilakukan. Iya. Terus pada sesi coaching ya berusaha apa ya, fokus ya. Fokus. Buat catatan-catatan kecil. Kalau yang keempat, untuk memperbaiki atau meningkatkan
Apa yang akan dilakukan? Ya, lebih sering berlatih ya. Berlatih jadi sering ya gitu sih. Maksudnya kita kan seringnya learning by doing ya. Jadi kalau ada kita implementasikan langsung gitu loh di kehidupan sehari-hari kita. Kayak restu juga aku kadang gitu Mbak dulu Mbak. Jadi nek ada anak bermasalah ya cobalah tanya-tanya pakai Iya, kayak segera ya. restitusi. Ternyata ya memang anak jadi responnya beda ya. Jauh lah. Jadi respect juga sih. Tapi kalau sampai 3 kali belum berhasil, rasanya kayak frustasi aku kok Mbak. Harus gimana lagi sih kayak gitu. Iya sih. Ya memang sih nggak langsung berhasil juga, cuman ya mending lah beda responnya anak yang jelas itu pas pakai segitiga restitusi sama enggak kayak gitu. Tinggal sekarang praktek coaching dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini udah sering, cuma kayak nggak tirta kayak gitu loh. Iya, Kalau kurang coaching, mengalir ya. Kadang langsung ke the point, terus kudune iya, kepriwe gitu kan. benar banget, iya. Kalau Malah curhat kadang biasanya kayak gitu. dan cenderung kita malah yang ngasih solusi kan, bukan bukan yang Harusnya kita yang menguatkan ya, tapi ide solusinya itu dari mereka. yuk. Jadi tinggal umpan balik dari Kose ya. Jadi pertanyaan apa yang dirasakan pada saat coaching? Yang dirasakan senang. Bahwa bisa memunculkan ide untuk solusi atau pemecahan masalah dari dalam diri Kose sendiri, dari dalam diri dia itu. Jadi lega, hilang kekhawatiran itu karena masalahnya sudah mendapat solusi sih. Itu dirangkum kayak enggak lah. Oke, siap.